Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nanda Aditya dengan NPM 2012011129. Dosen pengampu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui bidang-bidang yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mengaspirasi apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu, dan apa hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas mencangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal oleh masyarakat itu sendiri, seperti norma moral, norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam hukum pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintahan untuk menegaknya terutama kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Maka kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pengulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering juga dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang.
Di sini pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social defense dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kejahatan atau politik sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian sosial sekaligus tercakup dalam social welfare policy dan social development. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal. Kalau lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat review atau penindas, pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan kepada sifat atau pencegahan atau penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tidak referensi pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindak referensi dalam arti luas. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal. Kalau lewat non-penal bersifat pencegahan, seperti saya bilang tadi, sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau membuat suburkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal mendukung posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal atau non-penal. Penegasan adanya upaya penanggulangan kejahatan ditagregasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perancangan pembangunan. Bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dan perkembangan masyarakat atau modernisasi atau bisa dikatakan antara lain penanggulangan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau politik sosial merupakan bagian integral dari rencana pembangunan sosial. Mengenai kebijakan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonasi obat bius Verdom di Midland ordonasi 1999
1927 nomor 278 tentang nomor 536. Organisasi ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang nomor 9 tahun 1976, Undang-Undang nomor 22 tahun 97, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang tentang narkoba menggunakan sarana penal atau hukum pidana. Untuk penanggulangan bahaya narkoba, kebijakan penal atau hukum pidana yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Penanggulangan penyalahgunaan zat atau obat psikologi atau obat telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika atau lahirnya ketiga undang-undang itu didahulukan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Maka perangkat perundang-undangan untuk memberantasi narkoba itu Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, Undang-Undang nomor 37 2009 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997, dilengkapi dengan berbagai pemberlakuan peraturan Menteri Kesehatan, antara lain tentang perbedaan psikotropika. Berdasarkan uraian tersebut, yang dapat saya simpulkan adalah satu, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sosial. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti satu, ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Yang kedua, ada keterpaduan integritas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Ada juga yang dapat saya simpulkan, pembagian strategi penanggulangan kejahatan dalam upaya pemberikan perlindungan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap kebijakan formalatif atau legislatif, yakni tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuatan undang-undang. Dalam tahap kebijakan formalatif ini ada 2 kewenangan, yakni kewenangan substantif dan kewenangan yang ditimbul oleh atau dari hukum pidana material atau substantif. Kebijakan formal atau eksekutif yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh hukum formal. Yang kedua, tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan yudikatif atau yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Yang terakhir, tahap kebijakan
eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekutif pidana. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.